Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Yani dari Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan. Izinkan saya untuk mempresentasikan terkait dengan kerahasiaan bank. Kerahasiaan dalam perbankan syariah tentunya adalah satu, untuk menjaga kepercayaan dari pelanggan. Yang kedua, definisi bank menurut undang-undang itu sendiri dan ruang lingkup kerahasiaan bank tersebut. Pengecualian kerahasiaan satu adalah terkait dengan regulasi terkait pengecualian. Dalam perbankan syariah terdapat regulasi yang mengatur pengecualian kerahasiaan bank. Misalnya, dalam kasus penyelidikan oleh otoritas yang berwenang, bank diwajibkan untuk memberikan informasi tertentu meskipun informasi tersebut bersifat rahasia. Yang kedua, dampak dari pengecualian. Pengecualian kerahasiaan dapat berdampak pada kepercayaan nasabah. Nasabah perlu diyakinkan bahwa informasi mereka akan tetap aman dan hanya akan diungkapkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, prosedur pengungkapan. Bank syariah harus mengikuti prosedur yang jelas, transparan dalam mengungkapkan informasi yang dikecualikan tersebut. Diskusi mengenai kerahasiaan. Satu, pentingnya kerahasiaan. Kerahasiaan dalam perbankan syariah tidak hanya penting untuk melindungi data nasabah, tetapi juga untuk memastikan bahwa prinsip-prinsip syariah seperti keadilan dan transparansi tetap terjaga dalam setiap transaksi. Yang kedua, tantangan dalam menjaga kerahasiaan. Tentunya ada banyak beberapa tantangan dalam menjaga kerahasiaan tersebut. Salah satu tantangan besar dalam menjaga kerahasiaan adalah meningkatnya permintaan untuk transparansi dalam sistem keuangan. Nah, yang ketiga, strategi perlindungan data. Bank syariah perlu mengimplementasikan strategi perlindungan data yang kuat untuk melindungi informasi nasabah. Kerahasiaan bank di Indonesia. Pentingnya kerahasiaan bank, satu, seperti yang di awal tadi saya sampaikan, adalah kepercayaan nasabah. Kerahasiaan informasi nasabah adalah fondasi utama dalam membangun kepercayaan antara bank dan nasabah. Yang kedua, regulasi dan kebijakan. Di Indonesia terdapat berbagai peraturan yang mengatur tentang kerahasiaan bank, termasuk Undang-Undang Perbankan dan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi. Nah, dampak pelanggaran kerahasiaan tentunya memiliki tingkat kerawanan tersendiri ya. Misalkan pelanggaran terhadap kerahasiaan informasi nasabah dapat berdampak serius bagi bank, termasuk hilangnya kepercayaan nasabah dan sanksi hukum. Selain itu, reputasi bank juga akan terancam. Tindakan proaktif dalam menjaga kerahasiaan. Yang pertama, implementasi teknologi keamanan. Bank harus mengadopsi teknologi terkini untuk melindungi data nasabah. Yang kedua, audit internal dan eksternal. Yang ketiga, kesadaran nasabah. Tantangan dalam menjaga kerahasiaan. Yang pertama, ancaman cyber. Dengan semakin meningkatnya penggunaan teknologi digital, ancaman cyber menjadi salah satu tantangan terbesar dalam menjaga kerahasiaan bank. Yang kedua, perubahan regulasi. Perubahan dalam undang-undang dan regulasi mengenai privasi dan perlindungan data dapat menjadi tantangan bagi bank. Yang ketiga, persepsi publik. Persepsi publik terhadap kerahasiaan bank juga dapat berpengaruh terhadap kepercayaan nasabah. Pengecualian rahasia bank pada perbankan syariah. Pengecualian untuk penyidikan pidana perpajakan. Perintah pimpinan Bank Indonesia. Pimpinan Bank Indonesia tentu dapat mengeluarkan perintah tertulis kepada bank untuk memberikan informasi mengenai
keadaan keuangan nasabah penyimpan atau nasabah investor yang diperlukan dalam penyidikan pidana perpajakan. Yang kedua, kewajiban bank dalam pengecualian. Bank memiliki kewajiban untuk mematuhi perintah yang diberikan oleh pimpinan. Dalam hal ini, pimpinan Bank Indonesia terkait dengan penyidikan pidana perpajakan. Nah, sedangkan tujuan pengecualian rahasia bank adalah rahasia bank dalam konteks perbankan syariah bertujuan untuk mendukung transparansi dan akuntabilitas dalam sistem keuangan. Ketentuan yang diatur dalam pasal 42 hingga pasal 48, yang pertama di pasal 42 terkait dengan penegakan hukum. Dalam pasal 42 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 secara spesifik mengatur mengenai perintah dari Menteri Keuangan kepada bank. Dalam hal ini, bank diwajibkan untuk memberikan keterangan yang diperlukan dalam konteks penyidikan pidana. Yang kedua, pasal 43 terkait dengan penjelasan lanjutan. Pasal ini menjelaskan lebih lanjut tentang prosedur yang harus diikuti oleh bank setelah menerima perintah dari pimpinan Bank Indonesia. Nah, dalam hal ini mencakup langkah-langkah yang harus diambil untuk memastikan bahwa informasi yang diberikan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Yang ketiga, dalam pasal 48 yang mengatur tentang implikasi bagi nasabah. Pasal ini menyoroti implikasi bagi nasabah jika informasi mereka dibuka atas permintaan dari otoritas yang berwenang. Nasabah harus mengetahui bahwa dalam keadaan tertentu hak privasi mereka dapat dibatasi demi kepentingan hukum yang menjadi perhatian penting dalam praktek perbankan syariah. Peran bank dalam pengecualian, fungsi bank sebagai penghubung. Yang kedua, proses permintaan informasi. Dan yang ketiga adalah tanggung jawab etis bank. Selanjutnya adalah kerahasiaan nasabah. Kewajiban kerahasiaan, bank memiliki kewajiban untuk menjaga kerahasiaan data nasabah. Kedua, pengecualian kerahasiaan. Meskipun terdapat kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, ada pengecualian yang diatur dalam undang-undang. Informasi tertentu dapat diungkapkan jika diizinkan oleh hukum yang berlaku. Dalam hal ini untuk kepentingan tertentu yang lebih besar. Ketiga, pentingnya kerahasiaan. Menjaga kerahasiaan informasi nasabah adalah salah satu aspek penting dalam usaha perbankan syariah. Keempat, transparansi dalam keterbukaan. Meskipun ada kewajiban untuk menjaga kerahasiaan, bank juga diharapkan untuk beroperasi dengan transparansi yang tepat. Hal ini tentunya agar informasi yang tidak melanggar kerahasiaan dapat disampaikan kepada publik untuk meningkatkan kepercayaan dan transparansi bank itu sendiri. Implikasi hukum dan etika. Regulasi perbankan syariah adalah mengatur regulasi kerahasiaan nasabah dalam perbankan syariah dan kepatuhan oleh semua institusi keuangan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat berujung pada sanksi hukum yang berat bagi bank. Etika dalam pengolahan data. Bank harus menerapkan prinsip-prinsip etika yang tinggi dalam pengelolaan data nasabah. Konsekuensi pelanggaran. Pelanggaran terhadap kerahasiaan nasabah dapat mengakibatkan konsekuensi serius termasuk hilangnya sebuah kepercayaan dari nasabah, denda dari regulator, dan kerugian reputasi yang sulit diperbaiki. Kepentingan nasabah. Bank harus selalu mendahulukan kepentingan nasabah dalam setiap keputusan yang diambil, terutama yang berkaitan dengan
pengelolaan informasi pribadi dan investasi. Rekomendasi untuk bank ini juga sangat penting. Yang pertama tentunya menerapkan kebijakan kerahasiaan yang lebih ketat. Kedua, pendidikan dan pelatihan para staf, audit dan pengawasan rutin. Dan mungkin yang keempat adalah mengadopsi teknologi keamanan yang mungkin lebih maju dan berkekuatan teknologi yang lebih kuat. Dari pemaparan di atas tadi, ini ada sebuah kesimpulan, yakni adalah satu, pentingnya kerahasiaan dalam perbankan syariah, tantangan yang dihadapi, peran regulasi, dan kolaborasi dengan pihak-pihak terkait. Demikian yang saya sampaikan.